Oke, dengar baik-baik. Ada nggak di dalam iman kamu, di dalam kitab kamu tertulis Kristen? Nggak tahu, beneran nggak tahu. Tahu atau tidak tahu? Nggak tahu, beneran nggak tahu, swear nggak tahu. Karena di dalam kitab kamu tidak pernah tulis Kristen. Nggak ada, nggak pernah. Yang ditulis hanya Nasrani, betul? Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Halo, Tuh bang, bertanya. silakan buka kameranya teman. Ya, Islam Kristen bang. Bang, Islam Kristen bang. Muslim, Ya, apa tujuan Anda ke atas bang? mau bertanya. Ya, silakan. Silakan, tunjukkan mukanya teman, tunjukkan mukanya. Jangan, kalau serius, kalau naik ke atas harus serius. Kalau nggak serius saya turunkan. Silakan. Ini itu judulnya. Sinyalmu itu nggak bagus teman, ya. 400 orang teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 10K teman-teman ya. Tembuskan ke 10K teman-teman, jangan lupa lope-lope orange bagi yang baru bergabung ya. Sinyal mau kurang bagus teman ya. Kalau kamu merasa ajaran kamu nggak sesat ya silakan. Halo, assalamualaikum. Ya abang, waalaikum, silakan buka kameranya. Silakan. Buka kameranya. Sekejap ya. Ya, buka kameranya dulu. Buka kameranya. Disuruh buka salve. Disuruh buka kamera. Buka kameranya, teman. Anda setuju kalau saya anggap debat agama, debat tai kucing? Ya, kalau saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Karena Isa itu disebut Al-Masih. Ya. Nah, itu perlu nggak diperdebatkan? Perlu. Ya, kenapa dia disebut Al-Masih? Ya. Selama itu masih ada ya nggak akan selesai, teman. Serius. Halo Abang Sudi. Iya saya. Buka kameranya. Kamera mata masuk. Buka kameranya. Sekejap. Oke. Ya, sekejap buka. Baru mulai live, teman-teman. Kita kencangkan tap-tap layarnya, teman-teman. Tembuskan ke 20K, teman-teman. Tap-tap layarnya. Tembuskan ke 1K. Share-nya, teman-teman. 1 orang 5 kali share. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikum. Saya Kristen. Kenapa Ustadz? Halo. Ya, saya Kristen. Kenapa Ustadz? Besri. Hei. Ada orang telepon. Rokoknya dimatikan. Rokoknya dimatikan. Ada orang telepon lagi. Aduh ya Tuhan. Turun dulu lah bang ya. Silakan. Dia pikir aku Ustadz dia. Dia pikir aku Ustadz teman. Aduh kacau nih ya. Kuis silakan naik. Ayolah yang jelas. Iya Pak Tile, oke. Halo, Kui.
Halo? 1, 2, 3. Turun dulu ya Bang ya. Ayo, kita yang naik, ayolah. Jelaslah yang naik ini, please. Yesus atau Isa atau Yesus ciptaan Allah. Ya silakan, kalau kalian merasa Isa Anda yang benar ya, naiklah. Ayo, diskusi kita naik ya. Allah menciptakan kamu. Saya juga tahu Bang, bahwa Allah itu menciptakan saya. Tanpa abang ngomong pun, kitab saya udah ngomong duluan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, tanpa abang ngomong. Kitab saya, tanpa harus ada tunggu kitab di abad ke-7, kitab saya sudah ngomong duluan bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah. Kenapa abang harus ngomong lagi? Kan coba kalian mikir. Sesuatu yang di situ sudah dibicarakan, kenapa harus dibicarakan ulang? Ya kan? Halo. Halo, Jelas. Ya, Kristen bukan? Islam bang. Islam. Assalamualaikum. Buka kameranya, teman. Astaga. Oke, buka kau kameranya. tengok, lepas kau Islam, lepas kau Kristian, kau baru baik ni. Kau mau Kenapa? cari Buka koin, kameranya ya. dulu. Lepas tu kau tahu sendiri, Buka lepas tu kameranya. Islam kau Buka setengah-setengah. kameranya. Kalau Yusufi kau senyum-senyum terus. Oh, Yusuf ya Kesian kau kencing-kencing lawan saya. Alah, itu apa sana dia orang mau kencing-kencing lah. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat, hancurkan dia, Baru belajar hancurkan kau dia Allah. ini jadi pendeta. Kutuklah manusia ini, Tidak mau kutuk extend. dia dari dunia sampai akhirat, hancurkan dia, hancurkan dia ya Allah, dunia kami ya Allah. Aduh, ayolah yang naik ini sedikit lah. Ayolah. Ya tinggal ku ngomong perkataan Juma aja. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat, hancurkan dia, hancurkan dia ya Allah, dunia kami ya Allah. 600 orang teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Silakan. Gak ada yang berani naik. Udah nggak ada yang berani naik. Udah nggak mampu. Kamera saya buram ya. Oke. Silakan. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya ya. Silakan. Bilang aja takut. Halo, Kristen bukan Bang? Halo? Halo Pak Haji. Ya, Kristen bukan? Halo Pak Haji. Ya, Kristen bukan? Kristen bukan? Bang. Ayolah nyambung, please. Yang naik ke atas ini, please nyambung dong. Please, yang naik ke atas ini, please nyambung dikit, please. Diajak komunikasi, berkomunikasi lah. Jangan diajak berkomunikasi malah diam. Ya Tuhan. Silakan naik. Ya kalau Islam agama benar naik. Buktikan, proof. Buktikan. Saya pun bisa klaim Kristen agama benar. Halo. Halo Hafid. Ketemu lagi. Buka kameranya. Tadi nggak disuruh buka, sekarang saya disuruh buka. Nggak dibuka nggak apa-apa kan? Mau serius atau mau main-main? Serius lah. Saya mau tanya lagi nanti mau buka diturunin kamera lagi. nggak? Mau buka kamera nggak? Nggak usah lah. Kemarin kan Oh ya udah turun, maaf ya. Saya tidak mau basa-basi dengan orang yang off cam ya. Saya tidak mau basa-basi dengan orang yang off kamera. Kalau mau diskusi, silakan naik buka kamera. Oke, udah klik selesai. Ya, kalau off cam silakan di bawah aja nonton tap-tap layar dulu. Ya. Tap-tap layar di bawah ya. Kalau mau off cam silakan. Ya. Halo. Malah naik ke atas ketawa habis turun. 690-700 orang teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 50 kali tap-tap, jangan lupa love orange ya teman-teman ya, jangan lupa share-share teman-teman.
Satu orang 5 kali share, satu orang 6 kali share juga boleh, 10 kali share juga tidak apa-apa. Ya, tap-tap layarnya tembuskan ke 50K teman-teman ya. Silakan naik. Silakan. Turun. Naik. Halo Lim, Kristen bukan? Shalom, Kristen bang. Ya, shalom. Ya, silakan. Ada yang mau nyampein sesuatu bang? Kalau mau nanya sesuatu mungkin di akhir acara dulu bang. Nanti saya sediakan untuk Kristen khusus untuk Nggak, bertanya. saya pengen nanya itu bang, cuma satu aja sih bang nanya. Itu gereja TikTok itu kayak Ya, gimana ya? Kurang ngerti saya. Oh, gereja Kasih TikTok kemarin itu adalah sendiri. orang yang live-nya. Iya, iya. Ya, diam-diam. Gereja TikTok itu adalah orang yang live-nya di TikTok ini 1 kali 24 jam. Ya, non-stop. Mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan cari jiwa, ternyata tipu-tipu di semua di situ. Ya. Jadi sampai hari Minggu pun mereka gereja, sampai hari Minggu pun mereka tidak fokus untuk ke gereja, mereka fokus di TikTok. Ya, lebih baik tidak usah ke gereja. Kan memang mereka tidak pergi ke gereja, mereka gerejanya di TikTok. Ya udah, berarti dirikan aja gereja TikTok. Itu maksudnya. Oh iya, iya. Berarti itu kayak Wanes lagi ya? Ya terserah mereka. Ya sejenis Wanis. Ya sejenis Wanis itu. Meskipun dia ngaku Allah Tritunggal. Kalau Allah Tritunggal ya dia harus ke gereja. Janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Tetapi kalau dia mau pergi ke gereja TikTok, ya udah berarti dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kan. Iya, iya. Berarti dirikan aja gereja di TikTok. Gitu. Nggak usah pergi ke gereja. Kan memang hari Minggu nggak ke gereja. 1 kali 24 jam di TikTok. Itu maksudnya. Itu nggak baik. Ya. Ya, siap. Oke. Oke. Terima kasih Tuhan Bang Erka. memberkati, Bang. Terima kasih ya. Tolong Oke. berkati ya. Sukses terus ya. Tuhan Sehat-sehat terus ya. memberkati. Terima Sehat kasih ya. selalu. Oke. Ya. Ya. Ya, Oke. God bless you. Ya, jadi gitu. Ya kalau kalian mau tersinggung dengan omongan saya, ya betul. Ya, kenapa kalian 1 kali 24 jam di TikTok? Mengatasnamakan cari jiwa sampai hari Minggu lupa ke gereja. Kan bohong. Ya. Oke teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya ya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya teman-teman. Tembuskan ke 60 kali tap-tap teman-teman. Jangan lupa share-share-nya. 1 orang 5 kali share ya. Kita kencangkan. Ayo naik. Diskusi. Makasih Bang Joji. Teman-teman yang udah kasih gift. Silakan naik. Diskusi dengan saya ya. Yang non-Kristen ya. Kalau mampu. Kalau merasa ya kalian berilmu. Ya kalau merasa bahwa kalian itu mampu kalahkan saya debat. Tapi kalau memang udah nggak mampu ya pasti dibawa aja tap-tap layar. Ya, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, memang kenyataannya gitu. Nah silakan naik. Oh, nggak ada yang naik kah? Mas, di sini ini hanya RK seorang diri. Saya tidak pernah berkomal dan ajak-ajak pasukan, teman-teman. Saya tidak pernah berkomal dan ajak pasukan. Saya di sini seorang diri. Kalau yang berkomal kalian naik. Wah, ayo berdebat gitu. Ini saya seorang diri, masakah tidak berani? Gitu kan? Susah gitu kan? Silakan. Mana nih? Dimas, silakan Dimas. Dimas dulu ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share saya. Kalau ada Yusuf PI boleh nih. Mau saya. Magriban dulu bang. Kristen bukan? Magriban dulu. Lah kalau magriban kenapa lo ajak gua naik di sini? Lo aja naik. Itu udah pakai. Turun. Kalau lo mau magriban ya magriban, nggak usah naik ke atas pansos. RK, saya mau sholat dulu. Gak kayak gitu. Orang Kristen gak kayak gitu juga gitu kan. Ya, gitu kan. Ya, silakan. Kan. Saya persilakan. Kalau di room lain kenapa kalian berani naik? Di sini berkoma loh padahal itu ya. Saya jarang juga bahas iman kalian. Lebih fokus iman saya sebenarnya. 60%, 70% saya bahas iman saya di sini. Halo Alun Habib, Kristen bukan? Islam. Ya, buka kameranya. Gak bisa. Bisa. Buka
Ya, buka kameranya. Jangan bilang nggak bisa buka kamera. Sabar ya bang. Atau nggak tahu buka kamera. Sudah, Silakan. belum, sabar. Pencet, terima, oke, pencet. Terus, Oke, pencet. Jeki. wah mantap. Apa? Silakan. Mau tanya ini bang, saya kan mualaf. Oh, kamu yang ngaku mualaf. Kamu mualaf dari gereja apa? Katolik. Iya betul, dari gereja Katolik. Coba doa Salam Maria dulu. Persoalannya dulu. Iya, saya tanya kau Salam Maria dulu. Jangan kau bilang dari Katolik. Katolik tidak ada orang-orang bodoh-bodoh kayak kamu, itu tidak ada. Coba Salam Maria dulu. Kalau Salam Maria bagaimana bang? Lah kau bilang kau mualaf dari Katolik, lalu nggak tahu Salam Maria. Ya persoalannya dulu di Katolik kan jarang ke gereja. Persoalannya kau tidak tahu apa-apa. Kalau orang Katolik, nggak usah doa Salam Maria, nggak usah doa Salam Maria. Kamu doa ini, saya bilang, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Hei Tuhan Yesus, penipu kau ternyata ya. Ngaku Katolik. Rasanya kan Bang, ini kan orang tidak ada yang- kerjaan selain menipu ya Bang ya. Kenapa kerjaannya menipu gitu? Artinya Bang Raka ini kan Kristen Nah, yang masalahnya humble. kau penipu ulung Bang. Ngaku keluar dari Katolik, tapi nggak tahu apa-apa kau. Serius, kau kagak tahu apa-apa. Bang, sabar ya Bang ya. Kamu ini jangan buat malu ya Bang ya. Serius, jangan malu-maluin Bang ya. Orang Katolik tidak ada yang kayak kamu, yang aneh-aneh kayak kamu ini tidak ada. Serius. Nah, itu udah malu tunjukkan muka itu. Kamu ngaku mualaf bagaimana? Oleh. Kenapa kamu ngaku mualaf dari Katolik? Hah? Enggak, saya akan coba ingin bertanya. Artinya Bang Raka ini Enggak, kan saya tanya, kenapa kau ngaku mualaf dari Katolik? ambil lesnya di sana. Saya tanya, kenapa kau mau ngaku mualaf dari Katolik? Saya Katolik betul Bang, diislamkan oleh Bang. Ya, Yai. kalau kau Katolik betul, masa kau tidak tahu doa Salam Maria? Coba kau tanda salib itu bagaimana? Tanda salib itu kan bentuk tambah itu. Saya tanya, aduh ya Tuhan. Ini persoalannya dulu kan Kenapa begini, Bang. persoalannya kenapa kau menipu Bang? Kenapa suka sekali menipu Bang? Persoalannya. Karena di Siapa yang Nasrani kan ajarin kau punya- menipu? Apakah ajaran kau mengajari kau untuk menipu? Tuhan Yesus kan sudah mengampuni dosa kita, makanya saya berpikir untuk apa kita ke gereja kan, makanya saya pemalas Oke. belajar. Oke, itu pertanyaan kau bagus, ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kenapa kita masih harus ke gereja? Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Sabar kau diam. Kenapa kita harus terus berdoa? Ya. Ya, Mengapa demikian? Ya, kau jangan potong omongan saya. Kau punya cewek atau tidak? Punya pacar atau tidak? sudah menikah Bang. Oke, sekarang kau punya pacar, kau punya istri di mana sekarang? Ada di rumah. Sudah Oke, punya dulu saat kau pacaran itu, kau sering teleponan dengan kau punya pacar kah tidak? Sering. Nah, itu kalian sah pacaran toh? Ya. Nah, Betul. ketika di akhir telepon kau bilang apa? Love you sayang. Ada nggak kau ngomong kayak gitu? Pernah. Nah, Pernah. begitu juga Tuhan. Tuhan sudah tahu. Tuhan itu sudah menebus dosa-dosa kau. Tuhan itu sudah menebus dosa-dosa kau. Pacar kamu itu, cewek kamu dulu yang adalah istri kamu itu juga tahu dia sayang kamu. Tapi kenapa kamu harus bilang love you sayangku, muah gitu kan? Kenapa? Karena itu membangun relasi kedekatan kamu yang intim dengan pasangan kamu. Begitu juga dengan Allah. Mengapa kita harus ke gereja? Untuk membangun persekutuan kita lebih dekat, lebih intim dengan Allah. Tapi Udah, persoalannya kalau selesai. cewek itu dia Persoalannya bilang, cewek itu otak kamu bilang, nggak nyampe, teman. Persoalannya otak kamu nggak nyampe. Saya malas diskusi dengan orang yang memang pura-pura blok. Saya nggak tahu ya. Turun di bawah. Mengapa kita harus berdoa?
Ya karena itu membangun hubungan. Kita sudah tahu kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berdoa? Karena itu membangun relasi kedekatan kita, persekutuan kita lebih intim dengan Allah itu sendiri, dengan juru selamat itu sendiri. Ya. 1,8K teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 100K ya. Tembuskan ke 100K ya. 1,8K tembuskan ke 100K ya teman-teman ya. Jangan lupa love orange-nya, jangan lupa tap-tap layarnya ya. Share-share-nya teman-teman, satu orang share-share-nya. Halo. Ya bang. Bisa buka kamera? Nggak bisa bang. Oh, di bawah dulu ya teman ya. Di bawah dulu. Abu Nawas, silakan. Pura-pura ngaku mualaf. 1,9 teman, kencang-kencang tap-tap layarnya. Silakan buka kameranya teman. Ya. Silakan buka kameranya teman. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikum. Saya Kristen ya. Silakan. Apa yang mau diskusikan? Silakan. Mau tanya ini bang. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Ya. Saya sekarang sang debatersnya saya. Bukan Mbak Labu lagi. Silakan. Oke, saya pengen tahu itu bang tentang Yesus, tentang Isa itu saya pengen tahu itu. Saya dari Islam, agama saya Islam, saya cuma ingin tahu saja bagaimana. Ya. Ketika di dalam keimanan kamu, kalian mengatakan orang Kristen menyembah 3 Allah, betul? Ya. Oke. Sekarang tunjukkanlah di dalam kitab kamu tertulis Kristen. Nggak ada bang. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ini. Oh enggak ya, nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu, pura-pura sinyalnya. Pura-pura sinyalnya mulai ya. Ya, saudara-saudara perhatikan. Pura-pura sinyal teman-teman. Oke, dengar baik-baik. Ada nggak di dalam iman kamu, di dalam kitab kamu tertulis Kristen? Nggak tahu, beneran nggak tahu. Tahu atau tidak tahu? Nggak tahu, beneran nggak tahu, swear nggak tahu. Karena di dalam kitab kamu tidak pernah tulis Kristen. Nggak ada, nggak pernah. Yang ditulis hanya Nasrani, betul? Ya. Nah, tuduhan kalian kepada Nasrani, bukan kepada Kristen. Kalau kami Kristen, bukan Nasrani. Gini bang, kalau di agama saya bang, kita kan diajarin di agama saya tidak boleh ada percecokan kepada agama lain, tidak. Cuma saya pengen tahu, tidak menyalahkan agama abang, tidak. Agama saya tetap agama saya, lakum dinukum waliyadin, agama abang, agama saya bang. Oke, saya nggak ada persoalan. Oke, lakum dinukum ya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa Isa kamu tidak disalibkan? Mengapa? Isa kamu tidak disalibkan? Isa? Ya karena kita yakin kepada satu pedoman, Bang. Karena kita meyakini bahwa... Ya, Isa kamu tidak disalibkan, lantas siapa yang disalibkan? Ya Allah. Allah yang disalibkan. Itu kata-kata salib itu apa, Bang? Enggak, saya tanya, kalau Isa tidak disalibkan, siapa yang disalibkan? Wanes juga nih teman-teman. Yang disalibkan adalah Bapak katanya. Allah. Ini Wanes juga si Abu Nawas ini kayaknya. Apakah dia Abdul Wanes gitu kan? Sini dulu Bang, sini dulu. Enggak, saya tanya, kalau Isa tidak disalibkan, lantas siapa yang disalibkan, teman? Tidak ada yang disalibkan, kita hanya berteguh kepada Allah, Bang, kepada Allah satu, Bang. Tidak enggak, di dalam surah An-Nisa 157, coba baca dulu. Gimana di sini enggak ada Al-Qur'an di sini. Baca, pasti ada Al-Qur'an. Masa dalam rumah kamu nggak ada Al-Qur'an kan? Ada di masjid rumah saya, dekat di masjid Bang Haji, di masjid apa? Ya, coba. Kalau di dalam An-Nisa 157, coba buka dulu. Coba bacakan, saya nggak tahu, Bang. Menurut iman kamu, Isa itu disalibkan atau enggak? Ini penting loh dalam itu. Saya ulang-ulang terus nih.
Saya Iya. akan ulang-ulang terus nih. Gini dulu Bang, saya kan cuma mau tanya, siapa Mm-mm. tahu saya bisa mengambil kebagusan dari Abang walaupun kita beda beda agama Oke. gitu. Gini Bang, Karena saya anggap Abang itu kenapa sudah Isa itu tidak disalibkan, tetapi Isa di dalam iman saya itu disalibkan? ya Nah, sentral bagaimana pokok itu? dalam iman Kristen itu, dengar dulu. Sentral pokok dalam iman Kristen itu adalah dia datang, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu sentral Ya. pokok dalam iman Kristen. Ya. Ya. Coba, buka mic-nya. Masalahnya, di dalam iman kamu, Isa kamu itu tidak disalibkan. Isa kamu kitab kamu memberi keterangan bahwa Isa kamu tidak disalibkan, tetapi yang menjadi hal pokok adalah kenapa dia mendapatkan gelar Al-Masih. Sementara berbicara tentang Al-Masih itu berbicara tentang nubuatan dari para nabi terdahulu, Nabi Musa dalam Taurat Musa, bahwa Al-Masih itu akan menderita, bangkit, dan naik ke surga. Kalau Isa Anda tidak disalibkan tetapi tidak mendapatkan gelar Al-Masih, itu tidak menjadi persoalan. Tapi menjadi persoalan adalah kenapa Isa kamu tidak disalibkan tetapi mendapatkan gelar Al-Masih. Sementara nubuatan dari para nabi terdahulu dalam kitab Taurat, Musa, mengatakan dia disalibkan, harus menderita, dan bangkit pada hari yang ketiga di antara orang mati. Gitu. Sekarang saya paham itu. Berarti Abang meyakini bahwasanya Isa atau Yesus itu Tuhan Kristen. Saya meyakini gini, kamu dengar baik-baik. Kita jangan loncat-loncat diskusinya. Yang kita diskusikan sekarang ini adalah persoalan Al-Masih ini. Coba, kamu sebagai Islam memahami atau tidak? Kenapa Al-Masih itu artinya apa? Kalau menurut di sini Al-Mawasi atau Al-Masih itu tumbuh-tumbuhan, Bang. Saya kan nggak tahu. Al-Masih artinya tumbuh-tumbuhan, ya Tuhan. Saya ingin bertanya, Bang. Bang, Al-Masih artinya apa, Bang? Saya nggak tahu. Saya kan nggak tahu pandai ngatanya ini. Mau bertanya. Saya mau bertanya. Maksudnya saya nggak rok-ngerok kepada agama Abang, tidak. Cuma saya ambil pokoknya saja yang ada hubungannya dengan agama. Al-Masih itu artinya pribadi yang diurapi. Dan berbicara tentang pribadi yang diurapi itu adalah janji Allah ya kepada manusia, ya. Kepada manusia bahwa Al-Masih atau pribadi yang diurapi itu akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dia dikatakan sebagai juru selamat, dan juru selamat itu diurapi dari keturunan Daud. Ya. Makanya dia disebut Al-Masih. Nah, Ya, sekarang permasalahannya ada permasalahan kedua. Apakah Isa kamu mempunyai garis keturunan Daud? Maksudnya Nabi Isa yang dimaksud Abang. Iya, Isa-nya yang tadi kita bicaranya. Yang saya tanyakan bukan Nabi Isa tentang siapa, Bang. Tentang Tuhannya agama Kristen. Dan Ya ini saya lagi berbicara tentang Al-Masih. Kalau kau memahami Al-Masih dengan baik, maka kau akan memahami siapa juru selamat kamu. Karena juru selamat itu sudah pasti Allah. Iya. Pahamnya kamu? Coba tanya. Saya tanya tentang pahamnya kamu dulu, pahamnya kamu dulu. Saya kan tanya seperti itu. Pahamnya kamu tentang Al-Masih ini? Kan Isa Al-Masih itu kan tertulis dalam Alkitab kamu, kitab kamu enggak? Enggak, Isa Al-Masih itu tertulis dalam kitab kamu, tak? Terus. Hah? Ada kalau cerita Nabi Isa itu ada, tapi itu bukan Tuhan, Bang. Kalau di agama saya. Iya, tetapi yang sekarang saya tidak bahas masalah Tuhan atau tidak. Yang saya persoalkan sekarang Al-Masihnya itu, gelarnya itu. Kenapa saya harus membawa tema ini berulang kali? Karena Oke, salve teman-teman ya. Jadi sebelum kita memulai semuanya ini teman-teman ya. Di sini kan berbicara tentang Al-Masih teman-teman ya. Jadi saya perlu disclaimer dulu teman-teman ya.
perlu saya komentari dulu hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Saya perlu komentari hal seperti ini karena sebelum kedatangan Yesus Kristus yang perlu teman-teman tahu ya. Sebelum kedatangan Yesus Kristus itu eh, ada yang menyatakan atau mengklaim bahwa dirinya mereka itu adalah Mesias. Mereka mengklaim bahwa diri mereka itu adalah Al-Masih, adalah Kristus ya. Ya, contohnya ya Judas Makabeus ya pada tahun 167 sebelum Masehi itu pernah mengklaim bahwa diri adalah Mesias ya. Mengapa Judas Makabeus diklaim sebagai Mesias atau sebagai Kristus, teman-teman ya? Karena Judas Makabeus ini pernah membebaskan bangsa Israel dari apa? Dari pemerintahan pada saat itu ya. Dia pernah membebaskan bangsa Israel itu keluar dari yang namanya apa? Kesengsaraan ya, kesengsaraan pada saat itu ya. Itu Judas Makabeus ya, pernah diklaim ya, membebaskan bangsa Israel keluar dari pembuangan, kesengsaraan pada saat itu. Dan Judas Makabeus ini pernah mendirikan bait suci pada saat itu ya. Tetapi bukan saja Judas Makabeus, tetapi ada yang namanya Simon dari Parea ya. Simon dari Parea ini seorang mantan budak di Herodes Agung yang memberontak dan dibunuh oleh pasukan Romawi pada saat itu. Dan ini juga pernah diklaim sebagai Mesias pada saat itu. Jadi orang-orang Israel pada saat itu dan sampai saat ini dan hingga pada saat ini ya, orang Israel itu menganggap Mesias itu dari tokoh politik. Ya, orang Israel mengklaim atau menganggap bahwa Mesias itu dari tokoh politik. Ya. Mesias itu tidak mungkin menderita, tetapi apakah Judas Makabeus atau dari Simon dari Parea ini adalah Mesias? Kita harus melihat indikasinya, kita harus melihat indikatornya. Apakah Judas Makabeus ini adalah Mesias? Saya mencari tahu. Apakah Judas Makabeus ini lahir dari seorang perawan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14? Kan tidak. Apakah Judas Makabeus atau Simon dari Parea ini lahir dari tunas Daud, dari silsilah keturunan Daud? Kan tidak pernah. Apakah dia dikandung dari Roh Kudus? Apakah Judas Makabeus dikatakan sebagai Immanuel? Ya, jadi bicara tentang Mesias ini bicara tentang sosok ilahi yang berasal dari surga sebagai juru selamat. Makanya dalam Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Aku, Anoki, Anoki. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripada. Dan ketika Yesus Kristus lahir, Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan mengatakan apa? Bunda Maria mengatakan apa? Malaikat mengatakan apa? Telah lahir bagimu hari ini juru selamat yang disebut Kristus. Nah, Kristus ini dikatakan sebagai Mesias. Kristus ini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Mesias. Yang artinya sama dengan Al-Masih. Di kota Daud. Ya, jadi bukan cuma Yesus Kristus, tapi kita lihat, selain dari Judas Makabeus, ada juga Yudas dari Galilea pada abad 6 sebelum Masehi, 6 Masehi. Itu pun pernah diklaim sebagai Mesias. Ya. Ada Manahem ben Judah, itu pun diklaim sebagai Mesias. Teudas itu pernah dianggap sebagai Mesias, diklaim sebagai Mesias, teman-teman. Ya. Tetapi kita lihat nih, teman-teman, segala indikasi dan indikator yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, ya, tidak pernah ada dalam Judas Makabeus, tidak pernah ada dalam Teudas, tidak pernah ada dalam Vespasian. Ini pernah diklaim sebagai Mesias juga. Manahem tidak pernah dilahirkan dari seorang perawan. Begitu, teman-teman. Saya harap sampai sini teman-teman memahami dengan baik tentang Mesias ini. Dan kita lihat di dalam Targum-Targum Yahudi atau Targum-Targum Yonatan, kita bisa buka di Sefaria, ya Yesaya 52, hamba yang menderita itu kan merujuk kepada Mesias. Dan Yesaya 53, Yesaya 7 ayat 14, semuanya
Itu merujuk pada Mesias yang saling berkelanjutan. Oke, next kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kalian tidak memahami Iya, ini ada. Al-Masih secara keseluruhan. Paham bang, di Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya Ya Nabi kalau itu- paham silakan kau jelaskan dulu. Al-Masih itu artinya apa coba? Jelaskannya dulu. Saya, Menurut iman kamu Kata Al-Masih abang artinya tadi apa? masalah- Jelaskannya dulu. ya, di sini Nabi Isa hanya seorang nabi, seorang utusan, bukan Tuhan. Yang saya tanyakan adalah Al-Masih. Masalah pribadinya Nabi Musa maksudnya. Yang saya tanyakan dari tadi ini. Oh masalah Tuhan, Tuhan. saya tanya Al-Masih bukan Nabi Musa. Nabi Isa bangku. Tuhan Yesus, mama sayang. Bang, nyambung dikit lah bang. Ini udah nyambung dari yang saya tanyakan dari tadi, masnya abang percaya kepada Yesus kan Yesus dianggap Tuhan. Saya tanya itu dari tadi. Oke, gini, Saya tanya oke. masalah Gini. tadi. Menurut kamu, juru selamat itu Allah atau bukan? Ya jelas Allah lah penolong bang menurut agama Islam di sini bang. Oke, poin pertama. Poin kedua, Al-Masih itu dikatakan sebagai juru selamat. Karena Al-Masih, dengar dulu. Jangan enggak tapi enggak paham. Dengar dulu. Iya kalau ngomong jangan dikasih titik-titik. Dengar dulu. Al-Masih dikatakan sebagai juru selamat. Al-Masih itu dalam bahasa Yunani artinya Kristus. Al-Masih itu dalam bahasa Ibrani artinya Mesias yang menyelamatkan manusia. Jadi Al-Masih artinya juru selamat yang menyelamatkan manusia. Ya. Itu artinya Al-Masih. Nah, sekarang saya sebelum menjelaskan lebih lanjut, sampai di sini paham atau tidak? Buka mic-nya, sampai sini paham atau tidak? Buka mic-nya, sampai sini paham atau tidak? Paham bang. Udah bang menjelaskan. Nah, saya ulangi lagi. Al-Masih artinya juru keselamatan kata bang. Oke, sekarang pertanyaan kedua saya adalah mengapa Ini yang bertahan. Muhammad diam dulu. Pertanyaan saya adalah mengapa Nabi Muhammad tidak mendapatkan gelar Al-Masih? Makasih. Kata siapa bang? Kata siapa? Oke, silakan tunjukkan. Kalau memang kata siapa, tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Al-Masih saya, itu Bang. Muhammad mendapatkan Ini, gelar juru selamat. Al-Masih, silakan. Lah, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bang, seandainya dia dihidupkan sebelumnya Nabi, misalnya Nabi duluan yang dihidupkan, semua nabi-nabi sebelumnya Nabi itu pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad, bang. Lah makanya kita ambil dari Pertanyaan itu. saya adalah, ada nggak di dalam kau bilang semua nabi adalah juru selamat? Kalau semua nabi adalah juru selamat, kenapa Muhammad tidak mendapatkan gelar Al-Masih? Sudah bang, di Nabi Muhammad itu. Ia sudah tunjukkan ada. surah berapa atau hadis apa yang mengatakan Muhammad mendapatkan gelar Al-Masih? Gini bang, saya bukan tahfidz bang, ya saya jujur ini. Saya ingin bicara- diskusi dengan kamu by data teman. Iya. Kalau masalah itu saya nggak tahu bang, ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Pakai data. Kalau- Kalau kamu nggak tahu berarti nggak ada. Coba abang jelaskan juga bagaimana itu. Jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan. Al-Masih artinya juru selamat. Kata abang. Oke, keselamatan. Dan kau menjawab bahwa semua nabi adalah juru selamat, betul? Nggak ke semua bang. Nggak ke semua. Kau bilang Muhammad adalah juru selamat juga, betul? Iya, ke semuanya. Maksudnya kan jika Nah, Nabi Muhammad sekarang itu- pertanyaan saya, jika Nabi Muhammad adalah juru selamat juga, kenapa dia tidak mendapatkan gelar Al-Masih? Kalau itu saya nggak tahu bang. Kalau itu saya nggak tahu. Lah, kenapa kau klaim dia juru selamat? Cuma saya pernah baca. Kemudian saya pernah kedua, baca. saudara, logika dasar kedua, dengar baik-baik. Logika dasar kedua adalah, jikalau Nabi Muhammad adalah juru selamat, adalah Al-Masih juga, ya seperti kata kau, Ya. apakah Nabi Muhammad dari keturunan Daud? Kenapa? Kalau semua nabi adalah juru selamat dan nabimu adalah Al-Masih juga adalah juru selamat, pertanyaan saya, apakah nabimu dari keturunan Daud?
Jelas bang. Oke, tunjukkan datanya nabimu dari keturunan Daud. Kan nabi pertama nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi pertama adalah Musa. Bukannya Adam kata kalian. Nabi Adam. Bukannya, tapi itu sudah betul. Iya, Adam itu bukan nabi, betul itu. Betul itu. Saya sepakat. Nabi, jangan ketawa terus lah bang. Ini bang. Nabi Adam memang nabi pertama, Pak. Nabi Adam memang. Sabar. Abraham melahirkan siapa? Dua anaknya siapa? Coba abang ya, saya kan bilang dari tadi bang. Abang itu abang menjelaskan, saya ambil manfaatnya aja buat saya bang, yang masuk kepada agama saya bang. Saya tidak saya ingin tidak menjelekkan agama. Oke. Coba abang cerita. Saya ingin saya paham. Saya membuka jendela pikiran kamu teman. Ya. Jendela pikiran kamu ini sampai datangnya Al-Masih, sampai datangnya Kristus ini saya ingin buka jendela pikiran kamu. Ya. Karena hampir semua orang tidak membuka jendela pikirannya. Apa yang wajib saya buka? Dengan sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa semua nabi dalam perjanjian lama itu dari keturunan Ishak, bukan Ismail? Jelaskan bang. Jelaskan abang, jelaskan. Sekarang saya tanya. Yakub keturunan siapa? Abang kan suruh saya jelaskan. Saya ingin mendengar. Enggak, saya tanya. Yakub keturunan siapa? Ya baca di sendiri dah silsilah. Aduh, maaf ya bang ya. Saya lagi pingin diskusi teman ya. Bukan ngomong. Maaf ya teman ya. Serius, kamu dari tadi gak jelas teman ya. Serius. Aduh. Makasih Bang Mika. Ini baru belum apa-apa Bang Mika. Bang Mika makasih ya. Aduh. Ini saya ingin Tuhan memberkati. Saya ingin membuka jendela pikiran kalian teman ya. Jendela pikiran kalian ini seperti apa gitu. Ya, ayo naik lagi. Ya, pemain cadangan silakan. Kasih Bang Mika ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Halo pemain cadangan, buka kameranya boleh? Turun. Saya minum air hangat ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya yang kasih gift-giftnya. Ini hal penting banget saya bilang ya. Kenapa saya bilang hal yang sangat penting? Karena kalian banyak juta orang tidak memahami Al-Masih itu seperti apa sehingga kalian menolak Yesus sebagai juru selamat. Karena kalian tidak memahami Al-Masih itu. Saya betul-betul pure ingin memberitakan Injil di sini teman-teman. Ya. Tentang siapa Kristus, tentang siapa Al-Masih. Masalahnya kalian tidak memahami siapa Al-Masih sehingga kalian menolak Yesus Kristus. Kalau kalian memahami siapa Al-Masih, pasti kalian tidak akan tolak dia. Itu pasti. Yakin saya 1000 yakin. Saya aja sampai sekarang masih belajar tentang Al-Masih itu seperti apa. Halo, Mos Gross. Ya, Kristen bukan? Muslim. Ya, bisa buka kamera, silakan. Buka kameranya. Oke. Jangan rokok, teman. Saya mohonkan. Please. Sorry. Matikan rokoknya. Ya. Silakan. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Aku mau menanyakan tentang... Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.
Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini, dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60 atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui KRIS ini. Silakan scan barcode KRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini, dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara